semuanya. Perkenalkan, namaku Sekti. Kebetulan aku lulusan dari ilmu komunikasi di salah satu universitas di Kota Malang. Nah, kali ini ada beberapa hal yang pengen aku sharing soal ilmu komunikasi sama teman-teman. Yang pertama, aku pengen ngutip punyanya Laswell, definisi komunikasi itu apa. Jadi kalau anak-anak komunikasi pasti tahu nih, Laswell itu bilang komunikasi itu gampangnya who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi dari situ kita tahu komponen komunikasi itu apa aja, kayak gitu. Yang pertama who itu siapa itu kalau kita biasanya bilang komunikator ya, siapa yang menyampaikan pesannya. Lalu says what, apa sih yang disampaikan si pesan itu. Lalu in which channel, pakai media apa. Lalu to whom, untuk siapa, ditujukan kepada siapa. With what effect, dengan efek apa, dengan dampak apa, kayak gitu. Lalu di mana sih komunikasi yang nyaman? Kalau secara pribadi menurut saya komunikasi yang nyaman itu berbeda ya setiap individu. Kenapa sih kayak gitu? Karena standar nyamannya seseorang itu nggak bisa kita ukur. Sebagai komunikator yang baik, sebagai orang yang sudah berpengalaman berbicara di depan banyak orang, tentunya setiap orang itu harus bisa memahami kondisi lawan bicaranya, kira-kira nyaman nggak tempatnya, kayak gitu. Harus bener-bener dipelajari. Itu sih kalau menurut saya jam terbang ya, jadi mesti harus paham. Lalu kapan sih komunikasi? Sebenarnya komunikasi itu nggak bisa kita bilang kapan ya, karena setiap saat, hampir dari bangun sampai tidur lagi kita berkomunikasi. Bahkan saat tidur pun kita juga bisa aja berkomunikasi saat itu, gitu kan. Bisa jadi waktu itu kita sedang merefleksikan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Lalu dengan siapa? Dengan banyak hal, dengan banyak orang gitu. Bahkan ada dulu di awal-awal kuliah saya juga mempelajari bagaimana sih komunikasi hewan, bagaimana komunikasi tumbuhan. Jadi sebenarnya komunikasi itu nggak terbatas di kita-kita aja, di orang-orang aja. Komunikasi itu nggak cuma sekedar ngomong, nggak cuma sekedar kayak gini cuap-cuap kayak gitu, enggak, tapi ada banyak hal. Jadi kalau untuk dimana dan siapanya, kapan dan siapanya ya setiap hari dan kepada siapapun apapun gitu. Lalu mengapa sih kita berkomunikasi? Mengapa? Karena ada banyak hal yang kalau tidak kita sampaikan ya orang nggak akan tahu maksudnya gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalau nih misalkan saya pengen sesuatu, nih biasanya cewek-cewek ya, pengen sesuatu nih tapi ya udah diem aja gitu, berharap dimengerti. Ya kalau misalkan nggak ngomong gimana ngerti orang yang mau kita ajak bicara, ya kan. Jadi komunikasi itu penting agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak jadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi mauku seperti ini tapi kok dia bersikap seperti itu, agar tidak jadi seperti itu, kayak gitu. Dan komunikasi ini penting juga sebagai pengambil keputusan apapun itu, dari masalah, dari mulai ketika teman-teman mulai belajar untuk mengerti satu dan lain hal, teman-teman sudah mulai belajar komunikasi. Bahkan untuk sekelas anak kecil aja, bayi aja, balita, mereka sudah belajar komunikasi dengan komunikasi non verbal gitu. Lalu bagaimana sih komunikasi itu? Yang paling saya ingat dari komunikasi ini tuh sebenarnya ada dua model. Maaf ya, saya ke distract sama kucing. Yang paling saya ingat sekali itu ada dua model. Yang satu itu model matematiknya Laswell, yang kedua model sirkulernya Osgood. Sama siapa ya, saya lupa satunya. Itu kalau yang pertama si Laswell ini, yang tadi yang saya bilang who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi dia lurus, dari komunikator ke komunikan. Dia bilang jadi kita tahu mana komunikator dan mana komunikannya, kayak gitu. Itu model matematiknya Laswell.
bagaimananya ya, teman-teman bisa lihat di sana bahwa ternyata komunikasi itu misalkan saya dan salah satu dari teman-teman di sana ya yang mendengarkan saya, maka saya sebagai komunikator menyampaikan sesuatu tentang komunikasi ini kepada teman-teman sebagai komunikan kayak gitu. Medianya apa? Medianya ini, video ini. Dengan efek apa sih gitu? Efeknya saya berharap sebagai komunikator ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai komunikasi. Nah, itu modelnya Laswell. Sedangkan kalau misalkan model sirkulernya Osgood, ini berbeda teman-teman. Model sirkulernya Osgood ini tidak memiliki garis yang berpotongan. Jadi semuanya ini saling berhubungan. Dari mulai elemen komunikator dan komunikan, semuanya saling berhubungan. Kenapa sih kayak gitu? Karena tidak bisa dipungkiri mana sih komunikator, mana komunikan. Bisa saja yang sekarang jadi komunikator adalah komunikan, bisa saja yang sekarang jadi komunikan ternyata bisa jadi komunikator kayak gitu. Kayak misalkan nih teman-teman ketika berbincang dengan orang tua teman-teman misalkan, oke, baiklah teman-teman menganggap bahwa saat itu pertama kali teman-teman yang memulai percakapannya, misalkan mah lagi ngapain, teman-teman menjadi komunikator. Tapi ketika mama teman-teman menjawab, oh mama lagi masak, maka yang menjadi komunikator adalah mamanya teman-teman. Padahal di yang pertama komunikatornya adalah teman-teman dan komunikannya mama teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi model sirkulernya Osgood ini berputar kayak gitu teman-teman. uh, itu sih yang perlu saya kasih tahu di awal mengenai komunikasi seperti apa dan bagaimana. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut, semoga saja di next video bisa kita bahas. Terima kasih.